Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Kembali dengan Pak Robi di pelajaran IPS kelas 9. Masih seputar di bab 1 materi kita tentang interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Pada pertemuan yang lalu, materi kita yaitu tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan bahwasanya pada materi ini Bapak membagi pada 2 pertemuan. Pada pertemuan kemarin, minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai negara Jepang, kemudian Amerika Serikat, dan negara Inggris. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai negara Australia mewakili benua Australia dan negara Mesir mewakili dari benua Afrika. Nah, kita masuk yang pertama mengenai kondisi alam negara Australia. Australia adalah satu-satunya negara yang terletak di benua Australia. Secara geografis, Australia memiliki wilayah dengan luas 8.945.000 km persegi. Secara astronomis, Australia terletak antara 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Nah, coba kamu perhatikan mengenai benua Australia ini yang secara geografis terbagi atas beberapa wilayah, mulai dari Australia Barat, Australia Selatan, New South Wales, Queensland, dan Australia bagian utara, serta Victoria dan Pulau Tasmania. Nah, iklim di Australia, jika dilihat dari garis lintang, iklim di Australia terbagi atas 3, yaitu yang pertama iklim tropis, terletak pada 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan dengan suhu berkisar 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Yang kedua, iklim subtropis, terletak antara 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan dengan suhu berkisar 16 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius dengan rata-rata curah hujannya antara 500 sampai 1.500 mm per tahun. Selanjutnya, yang ketiga, iklim sedang, terletak pada 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dengan suhu berkisar 10 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Cukup dingin. Yang ketiga, bentuk muka bumi. Australia memiliki 4 bentuk muka bumi. Yang pertama yaitu daerah pantai. Daerah pantai di Australia ini terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari mulai Queensland sampai Victoria.
dan merupakan wilayah yang terpadat daripada penduduknya. Coba perhatikan gambarnya nih, banyak gedung-gedung bertingkat. Ini sebagai tanda bahwasanya disitulah juga sebagai pusat kegiatan penduduk. Selanjutnya yang kedua, daerah dataran tinggi timur atau yang disebut juga dengan Eastern Highlands. Terletak di timur dari negara Australia. Dengan terdiri dari daerah yang lembab, kemudian curam, namun daerahnya sangat subur. Bisa kamu perhatikan gambarnya yang dengan penuh pegunungan daerah hijau. Yang ketiga, daerah dataran rendah atau disebut Central Lowlands. Dengan ciri daerahnya sangat datar, ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi 1/4 bagian dari benua Australia. Dan yang terakhir, daerah Plateau. Wilayahnya mencakup 1/3 dari luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering karena tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Selanjutnya, kondisi geologi Australia. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, batu bara, biji besi, aluminium, tembaga, emas, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk batu bara sendiri, Australia memiliki produksi yang besar, nomor 2 di dunia. Untuk batu bara hitamnya, peringkat kelima dengan produsen terbesar di dunia. Yang selanjutnya yang terbesar kedua yaitu aluminium sebagai produsen nomor 5 terbesar di dunia. Selanjutnya, flora dan fauna. Untuk jenis flora terdapat 80% tanaman bunga. Untuk fauna, terdapat 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 jenis buaya. Bisa kamu perhatikan gambar flora dan fauna tersebut. Terakhir, kondisi penduduk Australia. Nah, menurut data dari WPDS tahun 2015 terdapat sebesar 23,9 juta jiwa penduduk, sedangkan di tahun 2020 naik menjadi 25,7 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk 1,15%. Sedangkan penduduk aslinya yaitu suku aborigin. Ini yang kamu perhatikan. Ini suku aborigin. Hampir sama dengan suku yang ada di Indonesia yaitu suku Papua. Selebihnya penduduk Australia merupakan penduduk pendatang dari Inggris, Arab, Cina, dan negara-negara lainnya. Dari segi pekerjaan, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, peternakan, terutama peternakan sapi dan domba.
Makanya di Indonesia hampir setiap tahun negara Indonesia mengimpor sapi dari Australia. Dan yang terakhir, bekerja di sektor pertambangan. Telah tadi seperti pertambangan batu bara, aluminium, dan lainnya. Nah, yang kedua selanjutnya kita bahas mengenai kondisi alam negara Mesir. Tentu kamu tahu pasti dengan negara Mesir. Negara Mesir adalah salah satu negara yang terletak di benua Afrika. Tepatnya di Afrika bagian utara. Nah, secara geografis, negara Mesir sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania, sebelah barat berbatasan dengan Libya, sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan sebelah timur berbatasan dengan Red Sea atau Laut Merah. Secara astronomis, terletak di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Nah, iklim di Australia terbagi dua, yaitu iklim subtropis dan iklim gurun. Dan juga memiliki dua musim, yaitu musim panas yang sangat panas atau disebut juga hot summer yang terjadi antara bulan Mei sampai Oktober, dan musim dingin yang ringan, mild winter, yang terjadi antara bulan November sampai April. Suhu udara di Mesir dapat dibedakan antar wilayah utama, yaitu pantai Laut Mediterania, Laut Tengah tadi. Dengan musim dingin suhu udara berkisar 9,5 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Sedangkan musim panas terjadi antara 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Kemudian suhu di daerah pedalaman Mesir, musim panasnya mencapai 43 derajat Celcius. Cukup panas. Dan musim dingin berkisar 0 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Cukup dingin. Selanjutnya bentuk muka bumi Mesir. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan wilayah pasir, bukit pasir, yang terletak pada wilayah yang rendah, pada bagian gurun, bagian barat dan gurun Libya. Adapun bentuk muka bumi utama yang dijumpai di Mesir yaitu yang pertama Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur terusan Suez. Ini dia terusan Semenanjung Sinai. Daerahnya merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan. Yang kedua, Gurun Arabia. Gurun Arabia letaknya di tepi Laut Merah di Gurun Arabia. Disinilah Gurun Arabia tadi. Antara Laut Merah dan Sungai Nil. Ini Sungai Nil, ini Laut Merah. Disinilah Gurun Arabia. Selanjutnya, Gurun Libya. Gurun Libya terletak di sebelah barat Sungai Nil. Ini Gurun Libya. Dan yang terakhir lembah Sungai Nil. Dari mulai sebelum Masehi, sejarah mencatat bahwasanya peradaban Sungai Nil merupakan peradaban yang tinggi di dunia. Banyak penduduk di Mesir melakukan aktivitas baik itu dari sektor ekonomi maupun pertanian
sebagai sumber air bersih dan irigasi. Karena daerah lembah Sungai Nil ini, daerah sepanjang Sungai Nil ini merupakan daerah yang sangat subur. Dan Sungai Nil ini merupakan sungai yang terpanjang di benua Afrika. Ini dia. Mulai dari Afrika bagian utara sampai Afrika bagian selatan, inilah Sungai Nil memanjang terus. Kondisi geologi dari Mesir. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, timah, emas, dan zinc. Selain itu, Mesir merupakan produsen garam terbesar di dunia. Sehingga garam di sana banyak yang berbukit-bukit. Dan garam di Mesir itu saking melimpahnya bisa dijadikan sebagai salah satu media untuk terapi, untuk kesehatan. Flora dan fauna. Negara Mesir tidak memiliki hutan, karena sebagian besar tadi sudah disampaikan bahwasanya daerahnya sebagian besar merupakan daerah bukit pasir. Yang ada hutan hanya sana yang banyak tumbuh, yaitu pohon-pohon yang tumbuh seperti kurma, pohon lontar, kayu putih, akasia. Inilah dia pohonnya. Sedangkan fauna yang ada di Mesir yaitu unta, domba, dan keledai. Ini biasanya dijadikan sebagai salah satu, unta dan keledai ini dijadikan sebagai salah satu sarana transportasi mengangkut barang, apalagi zaman dulu. Selain itu terdapat juga 300 spesies burung. Nah, di daerah lembah Sungai Nil terdapat juga buaya, ular, dan beberapa jenis ikan. Terakhir, penduduk Mesir. Penduduk Mesir berdasarkan WPDS tahun 2020, penduduk Mesir berjumlah 99.442.595 jiwa atau 1,3% dari penduduk di dunia. Nah, penduduk Mesir sendiri terbagi atas 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian dengan ciri-ciri kulit hitam. Sebagian besar banyak terdapat di Mesir bagian selatan. Kemudian orang Hamid dengan ciri-ciri kulit putih. Dan terakhir orang Arab. Nah, di sini pada materi ini Bapak juga memberikan lembar kerja peserta didik. Tugas yang pertama, jelaskanlah perbedaan dan persamaan antara negara Inggris, Australia dengan negara Indonesia. Jadi kamu mengisi apa perbedaan antara negara Inggris dengan Indonesia, kemudian Australia dengan Indonesia, perbedaan dan persamaannya dari segi lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna. Berarti soal pertama ini terdiri dari 2 tabel. Nomor 2, jelaskan bentuk kerjasama antara negara Jepang dengan Indonesia, negara Amerika dengan Indonesia, negara Mesir dengan Indonesia dari segi ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan. Apa saja bentuk negaranya? Berarti terdiri dari 3 tabel. Demikian pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian semua. Selamat bekerja, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.